Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh, yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen, karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan, sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap permasalah setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing, di waktu, jam sekian, maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah, gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Toriko sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi jadi gak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos, dan gurauannya yang menyerempet bahaya. "Ada apa?" tanya sesepuh. "Begini Mbah, saya ini minta petunjuk, bagaimana cara menjadi salik pelaku Toriko yang baik, sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya," kata santri. "Toriko itu kacangan," ledek sesepuh. Wali Paidi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak, lalu sesepuh melanjutkan perkataannya. "Orang Toriko itu orang yang tidak tahu, sehingga butuh jalan sebagai petunjuk." Santri Toriko ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri Toriko ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya. "Opo matamu picek, Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah, supaya hati saya bisa hudur ilallah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak," kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang Toriko seperti kamu, diangkat jadi wali bukan karena Torikohnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati." "Wali apa itu?" "Wali kacangan, ecek-ecek, gak bahaya blas." Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya. Dan dengan masih tertawa Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh. "Lumayan Mbah, daripada sampeyan dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku ora doyan, seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mung ganteni gurune hehe," balas sesepuh. "Kan tetap aja wali," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi gak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangannya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. "Haha," Wali Paidi tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu, sambil melihat pusara makamnya. Wali Paidi berkata di hatinya, "Bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi, sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya. Atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Ah, memang betul apa kata sesepuh, aku ini memang kacangan."